Gue minasan, welcome again with Mr. K di sini. Spoiler chapternya 1128 udah rilis, jadi without contain long again, it's time to spoiler time. Judul chapter 1128 RPG. Entah apa sebenarnya maksud dari RPG kali ini, apakah role playing game? Karena judul chapter sekarang juga ditulis dalam bahasa Jepang yang memiliki arti berbeda. Entah apakah RPG merujuk kepada genre suatu game atau gimana. Yang pasti untuk lebih jelas kita langsung bahas aja di bawahnya lah ya, yang lainnya tentunya. Di sisi lain chapter 1128 juga bakal diisi oleh cover story yang uniknya merupakan kombinasi dari dua permintaan para fans. Yaitu yang pertama, kru topi jerami sedang barbeque dengan seekor naga di atas gunung berapi, dan kru topi jerami terbang memakai kostum penyihir bersama seekor kucing hitam. Alhasil, akhirnya Odachi membuat kita melihat momen kru topi jerami memakai kostum penyihir yang mirip seragam Hogwarts dan terbang menggunakan sapu sambil ditemani seekor naga yang gede. Ya mungkin ini sesuai dengan kata artnya sih, medieval kan, zaman Elbafnya kan. Endo masuk ke menu utama dimulai dengan setting di kastil Big Stein. Sanji membawa Nami dan melompat turun dari kastil bersama Luffy, Zoro, dan Usopp. Mereka mendarat di tanah, dan kita melihat bahwa seluruh kerajaan ini terbuat dari potongan Lego dengan pohon Yggdrasil raksasa di tengahnya. Nah, Zoro menjelaskan bahwa dia terbangun di sisi lain kota dan mengikuti suara sampai menemukan Luffy yang sudah berhasil mengalahkan kelinci gede. Di momen selanjutnya, Luffy kemudian memberitahu Usopp bahwa dia seharusnya bisa mengalahkan singa tadi sendirian. Tapi, Usopp menjawab kalau dia panik karena terbangun saat sedang dimakan kucing. Makanya Usopp juga bilang kalau kerajaan ini bukanlah Elbaf karena pakaian prajurit raksasa di sini berukuran normal. So, kru topi jerami pun memutuskan untuk pergi ke kota raksasa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Well, perjalanan menuju kota, mereka bertemu dengan seorang pria berjanggut yang berpakaian seperti prajurit raksasa lah yang sedang menunggangi belalang raksasa. Pria berjanggut ini memberitahu mereka bahwa tempat ini adalah tanah para dewa. Kerajaan yang diperintah oleh Dewa Telinga, Dewa Duri, dan Iskat, sang kucing yang menguasai kastil. Dia juga menjelaskan bahwa baru-baru ini ada insiden di mana Dewa Telinga dibakar sampai mati di luar kota. Nah, mendengar itu Luffy hampir saja mengaku bahwa dialah pelakunya, tetapi Usopp dengan sigap menutup mulutnya, Sementara Zoro, Nami, dan Sanji berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dewa Telinga itu kelinci yang katakanlah dihabisi oleh Luffy, dibakar. Pria berjanggut itu menawarkan makanan kepada mereka jika mereka lapar, tetapi dia juga memperingatkan Luffy dan kawan-kawan untuk tidak mendekatkan sisi lain dari kastil karena di sana ada kuil Dewa Matahari yang dijaga oleh penjaga-penjaga buah. Tidak ada yang pernah mendekati kuil itu dan kembali dengan selamat. Nah, mendengar hal ini ya, wajah Luffy berubah dengan ekspresi lucu dan dia langsung berlari menuju kuil Dewa Matahari. Diikuti oleh Zoro yang penasaran dengan penjaga-penjaga itu. Ada aroma petualangan emang sangat menarik untuk Luffy. Tapi sang wakil kapten juga ada gilanya, cuman ngikut doang tanpa pernah ngingetin bakal seberbahaya apa. Makanya Sanji aja sampai kesal karena Zoro selalu ikut terbawa oleh aksi Luffy. Dan ketika Luffy lagi berlari ya, dia merasa aneh karena jalan terlihat sangat panjang dan kerajaan tampak begitu luas. Tetapi tiba-tiba dia menabrak sesuatu yang nggak terlihat dan merusaknya. Di sinilah terungkap kalau ternyata seluruh kerajaan Lego ini adalah diorama yang ditempatkan di sebuah ruangan raksasa. Tertutup kaca dengan cermin dari dalam. Buat kalian yang nggak tahu diorama itu apa, well gampangnya itu tuh kayak miniatur yang menggambarkan sesuatu, Nah, cermin yang ditabrak Luffy dan kawan-kawan ini ngebuat tampilan langit dan pemandangan yang mereka lihat hanyalah pantulan saja. So, setelah cermin itu pecah, terungkap bahwa mereka berada di dalam sangkar besar di dalam ruangan yang gede banget. Yang mana sangkar tersebut dipenuhi dengan Lego dan di luar sana ada perabotan yang besar. Seperti meja, kayu raksasa dengan mesin jahit dan kain di atasnya. Dan disinilah Luffy dan yang lainnya mulai kebingungan melihat pemandangan ini. Sanji menyimpulkan bahwa mereka mungkin seperti hewan peliharaan dalam kandang besar yang dirancang dengan cermat. Sedangkan yang lebih mengejutkannya lagi, gak jauh dari mereka terdapat meja kayu, di mana mereka menemukan Chopper yang tertangkap. Zoro yang melihat Chopper langsung berusaha membebaskannya, dan seketika Chopper menangis kegirangan bisa bertemu kembali dengan teman-temannya, Chopper mengeluh bahwa dia tidak bisa melepaskan kerah yang dipasangkan padanya, membuatnya merasa ini adalah akhir dari hidupnya. Tapi Nami meyakinkan bahwa semuanya sudah aman sekarang. Sementara itu Usopp dan Zoro memeriksa barang-barang yang ada di meja, dan Zoro menyadari bahwa ini adalah ruangan yang dibuat untuk raksasa, tetapi dengan pakaian berukuran manusia. Usopp bercanda bahwa Dewa Matahari mungkin orang yang sangat sensitif. Di bawah ya, Luffy juga menemukan banyak sekali balok Lego, di mana Sanji menyadari bahwa alasan bau tidak sedap ketika mereka memanggang kelinci adalah karena resin sintetis yang terbakar bersamanya. Mereka berasumsi bahwa ruangan ini adalah kuil Dewa Matahari.
Saat mereka melihat sekeliling, dua hewan raksasa baru muncul, yaitu Hilmungar, ular raksasa yang namanya berasal dari mitologi Norse, dan Mugin. Lalu ada juga gagak raksasa dengan tengkorak di kepalanya yang merupakan gabungan nama Hugin dan Munir, burung gagak Odin. Luffy yang bertemu dengan mereka jelas langsung terlibat dalam pertarungan besar melawan kedua hewan raksasa ini, menghancurkan ruangan dan menyebabkan kebakaran di sekitarnya. Sementara itu kita melihat Dewa Matahari, sosok raksasa yang jauh lebih besar dari raksasa biasa, sedang berjalan menuju ruangan itu. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan memakai tengkorak rusa dengan tanduk besar yang menutupi wajahnya, Nah, Sun God juga membuat tongkat dan perisai dengan simbol matahari di atasnya. Sun God memperhatikan bahwa ada asap dan suara bising dari ruangan itu. Jadi dia masuk dan terkejut melihat Luffy sedang menghancurkan ruangan dalam mode Gear 5 sambil tertawa. Luffy mengalahkan ular raksasa dengan Gomu no Down Pistol. Sementara Zoro lah yang mengalahkan gagak raksasa. Gak lama dari momen itu ya, Krotopi Jerami masuk kembali ke dalam diorama untuk menghindari Sun God. Lalu, di dalam ya, mereka bertemu kembali dengan Iskat, kucing raksasa yang mereka kalahkan di kastil. Iskat sangat marah tetapi mereka berhasil melompat ke atasnya sambil Nami menunjukkan peta yang dia temui. Nami mengatakan meskipun mereka belum menemukan apa yang mereka cari, mereka telah menemukan cetak biru dari negeri Valkyrie. Dan akhirnya di halaman terakhir kita diperlihatkan Krotopi Jerami yang sedang menunggangi Iskat melintasi kota diorama dengan Sun God yang mengejar mereka. Dan di sisi lainnya, para penduduk kota terkejut melihat Dewa Matahari yang marah. Nami memberitahu yang lainnya untuk bersiap karena jika mereka menghancurkan cermin dan dinding di depan, mereka akan keluar dari tempat itu. Orbaga Senju jelas bakal kegirangan akan hal ini, Dan chapter berakhir dengan Sun God yang semakin marah dan mengancam bahwa mereka tidak akan bisa kabur begitu saja. Wow, ini menarik sih. Ini menarik. Jadi pengen Mr. K bahas nanti ketika katakanlah manga dari webku saya udah rilis. Nantikan aja, oke? So, sekian terkait spoiling detailnya. See you again next time. Adios, sekarang malam. Stay safe everyone. Salam Animania.